tapi tidak beriman lebih berbahaya malingnya dari anak Kalau anak SD kemalian sawit, nyo pakai baju hitam, sebo hitam, deta hitam, ya kan? Kemudian nyo berjalan malam. Kalau orang maliang bersekolah, ya kan, nyo pakai dasi. Maliang siang hari duduk di kursi, namanya korupsi. Ya kan? Artinya. Jadi ibu-ibu jangan menangis kalau anak tidak jadi juara. Menangislah anak tidak pandai baca Quran. Menangislah anak tidak tahu salat. Menangislah anak tidak menguasai ilmu agama. Ya kan? Di sinilah peran pesantren. Mudah-mudahan guru-guru pesantren nan dikenali sabar mengajar anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rang sungai balai keluar malam mandanga kaji bersama-sama. Terima kasih jamaah nanlah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Dari Mahek ke Tugu Galam, urang berjalan tengah hari. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Amin. Tidak ada ibu-ibu maminan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kita baik urusan dunia kita dan urusan agama kita. Dengan pertolongan Allah itulah semua yang kita rencanakan sampai kepada yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan semua kita tetap mengucapkan puji yang setinggi-tingginya kepada Allah dan syukur yang sedalam-dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Beliau adalah Raja yang darinya sumber kebenaran yang nyata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin. Beliaulah orang yang benar dan orang yang jujur. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Sungai Balai Kabupaten Pasaman Barat, dan kita hormati seluruh nenek mama, pangulu, datuk-datuk, setiap suku yang ada di negeri kita ini. Beliau adalah nan baure baka tunggang babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe. Ureknya cakam jauh ke tanah, tanjam tarui kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokekan di badai alun katauleng, nan badahan cupak jogantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adai, babuah katonan bana, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Mudah-mudahan seluruh nenek mama di negari Kinali ini diberi kesehatan oleh Allah dan istiqamah mempertahankan sako jopo sako yang akan kita wariskan untuk anak kemenakan. Kalangi tabang labangau rauknya ke tanah juo, rasuk jan lupo jo jariau, tonggak arus takana jo sandinyo. Kalau tonggak lupo jo sandi, alamat rumah nan karuntuan. Kalau ni mama menjual pusako, sansaro lah nak kemenakan. Lain terang ada pak tu. Jangan dijuai tanah. Itu untuk anak kemenakan awak. Kemudian yang kami hormati barisan alim ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Mudah-mudahan para alim ulama kita sambung bersambung. Semenjak bulan Maulid kemarin sampai sekarang, saya sudah lebih 8 kali ke Pasaman Barat ini. Ada 3 diantaranya diundang ke pesantren. Harapan saya kepada ibu-ibu muda, sebahagian anak kita, motivasilah dia untuk sekolah di pondok pesantren agar ulama kita tetap bersambung, karena ulama di zaman sekarang sudah jenis makhluk langka yang populasinya harus kita lestarikan. Kalau ndak, kemamandian mai senang ketibo, tidak ada orang yang pandai ni. Jadi bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, adoronglah anak ke pesantren. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nala sagai ambo, tu ndak ada kawan anak tu dole. Sadang cucu selah sebalik. Jadi ambo kamapai di umur nang kini ko pak, lawara orang cucu boya aja.
Jolong ambo jadi ustaz dulu umur ambo 29, tanya orang. Allah berumah tangga boya aja. Padahal nak mula 3 tu, umur 29 tu. Jadi umur 29 tu awak laki-laki ko bisa jo mangicu baru. Anak lah 3 dikecian alun babi ni. Tapi ambo jujur sedulunya, Allah berumah tangga ustaz, Allah. Kalau alun mungkin ada orang baniak, bangkonya tanya itu kan. Kemudian nan kami muliakan ibu-ibu bondo kanduang. Karena pasaman itulah ujung batih Minangkabau. Di mana batihnya sinan? Diombak nambadabu si kilang aye bangi. Sesudah itu itulah Sumatera Utara. Sabulan sabalun banjir itu kami sudah mengaji di Sibolga, ya kan? Sampai kami makan ketika mengaji itu tidak ada kinilai. Habis, ya kan? Ketika hari banjir tu Pak, Allah mentakdirkan indak lo banyak orang mau undang kami. Kalau banyak orang mau undang tu lah tak kapuang. Siko banjir sinan banjir. Jadi apa-apa ibu-ibu tadi kalau nyo sambian de aji gua, musaji awak nan baru ko bentuk rumah tabaka nampak dan baru. Iya kan? Nyo kadang lo ke dibuat itu. Kalau ibu-ibu baniek jo apa-apa nan tinggal di siko, membuat musaji nalah takarangko tu. Sarancak-rancaknya asamo jo darah di sumbangan tadi. Sebanyak darah nan disumbangan segitu dibalian di Allah balik. Jadi haji bagi-bagi bali sawit tu, ya kan, untuk membangun musaji. Kalau nan ditabuhan di bank, didepositokan di balian kami, indak diagihan untuk agama Allah. Tu alun tentu rezeki awak, ya kan? Kadang-kadang ya kan? Arato tu pai awak tinggal. Adonan orang maliang, adonan nabi. Arato taunggu awak mati mendadak. Itu balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nan tinggal dan kue. Jadi arato ko boleh dikumpuan untuk secukupnya balanjo awak. Salabihnya harus dibalikan ke jalan Allah. Ya kan? Jadi donatur pertama kita aruan haji ko. Ambo mencari secara lain lalu di rumahnya tadi ya. Fotonya saya nak ngerawannya. Tualat beratnya Bali. Tu tando pitihnya banyak. Kalau orang bawa to banyak berapa jaknya? Ya kan? Pasti orang tu bapak-bapak bermodal tabah. Ya kan? Ini kamu. Nah, sebenarnya bapak-bapak yang terhormat yang dikatakan kaya oleh Nabi itu apa? Laisal ghina an kasratil mal. Tidak dinamakan kaya lantaran banyak harta. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ya kan? Benarkah demikian? Ada kisah orang kaya dulu. Pintu gerbang rumahnya tu nyebuat tujuan. Rumah tu kadang tujuan. Setiap gerbang tu ada satpam berdua. Security menjaga. Ya kan? Supaya orang maliang jangan masuk. Tapi anehnya lalu orang kayu itu sajam hanya mandok-mandok jago-jagonya mandok-mandok nyo preso satpam nan sola kesinan lain tak lalu satpam gaji. Jadi malaki paginya tak lalu do memereso satpam saya. Ya kan? Lain adanya istirahat menyenangkan kayu serupa itu atau menyeso? Menyeso. Apabila kayu itu tidak menyeso, lataan di tangan, jangan lataan di hati. Kalau dilataan di tangan, mudah awak menginfakkan.
Yo kadilanyo yang pembangun nato masaji awak ko. Yo ambo 1 miliar nang kayo-kayo ko. Iya kan? Bekonya lanti di Allah 2 miliar. Kau indak kare telinga mo. Sebab Allah berjanji ju itu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Sianan meminjamkan naratonyo untuk jalan ambo ke Allah. Ambo meminjamkannya ke Allah. Itu alui bahasa Allah akan ambo ganti dengan balasan yang tidak berhingga. 1 miliar bisa ndak dibuat nolnya di belakang? Berapa nolnya 1 miliar? Ai kon ndak donang kayo ko ndak tentu di nyono 1 miliar. 1 miliar tu 6 nolnya. 1 triliun 9. Akini balasan orang yang pemurah kau kecil Allah tidak ada batasannya dibalas dengan balasan yang tidak berhingga, berarti tidak bisa disurihan nolnya. Apakah kita tidak percaya? Di surah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 245. Jadi apa-apa nan siko nyenang ke menyudahan musaji Sungai Balai. Ko paling banyak orang Sungai Balai. Ko minta bantu lo awak orang Sungai Balai nandiran tau nalai kayu lo gitu mah. Iya kan? Nah, ini Bapak-bapak. Para jemaah yang terhormat, atunya Asia bare kayu kapangka ringan kayu kau juang. Ange di tapi api, dingin di tapi air. Nan kamanyudahan dahulu, nan memikirkan musaji koranca adalah orang siko. Yakinlah jo ayat nan ambo baca tu. Indak kadisiu-siun di Allah. Infak awak. Acu itu caranya membawa rato mati. Kan banyak je orang ngecen. Untuk anak rato ndak bisa dibawa mati. Bisa. Ba'a membawa rato mati, sebelum mati diinfaan. Kalau ada bekonan memancing 1 miliar, Pak. Abeko ada lo tu, nyepitinya ada 1,5 miliar. Ambo dah ngaji, kau cerita di rumah tadi ya. Iya kan? Ambo musimaan jadi bahan deh mungkin. Nan bagian katih tu saja musaji mato atau 5 miliar, ya ji. Alun beko apanya lah. Aksesorisnya ambo cali rancak-rancak musaji siko nan model kini itu aksesorisnya, iya kan? Tentu kita ingin lo serupa itu agar kita tenteram beribadah. Bulan Ramadan indak bulan untuk berpuasa saja. Bulan Ramadan istimewanya nan pertama ada salat tarawih. Sehingga ambo mohon ke apa-apa nalagai-gai ko. Jam domino jo malam belum puasa tu. Lain terdengar ada Pak tu. Ya kan? Salat tarawih sudah tu baca Quran. Bamang ko harus begitu Ustaz. Akini kok dapat awak puasa besok panuh sebulan, lain tak mati awak. Ada tak kita nan tahu bisa lo basobok jo puasa nan katibo? Tidak Pak. Itu jadi asa ada kesempatan dipagunakan maisi ibadat banyak-banyak. Jadi siu-siu hari nan talampau kau. Bab itu nan talampau tidak bisa dikajalai. Di kalau ada apa putuh pacar dulu nama mutuhnya apa? Kironya pacar apa tu elok nasibnya, kayonya. Iya kan? Awak dan saya atau itu saya tepi jalan. Dek kok jadi lo ada nyonya dulu itu ndak ada gunanya tu loh. Manyasa ndak ada guna. Ya kan? Begitu juga ada orang menyasa orang kayo kok ndak bisa bersedekah deknya kikir ada. Apabila kutiko malaikat maut lah katibo. Pak, di dalam surah Al-Munafiqun Allah mengingatkan awak, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu yang pertama tu. Oh orang yang mengaku beriman,
janganlah engkau lalai mengingat Allah karena mengurus harta dan anakmu. Jadi yang menyita waktu kita di dunia ini itu Pak, harta dan anak. Tamek anak S1 ingin awaknya S2, tameknya S2 nyotaknya molo ingin S3, ya kan? Padahal semua titel yang dipelajari di sekolah itu ndak ada ditanya malaikat dalam kubur. Awak kan kesemua mati nanti Pak. Ambo lapeh pesantrennya ndak sarjana. Ndak ke ditanya kata. Man titeluka titelang nah tanya. Malah orang nampalian dake jawab ndak ada ditanya malaikat dalam kubur. Siapa nampalian dake jawab kalau kami laki-laki jo istri. Kalau ibu-ibu jo suami. Iya kan? Man laki tukat itu nak tanya. Ya kan? Atau kambonya bertanya man bini tuka rukmini kijem. Sebab nama bini ambo rukmini. Tapi itu tidak ditanya Allah. Ya kan? Jadi belajar dengan tertib sampai S1, S2, S3 itu untuk menambah wawasan. Tidak ada kaitannya dengan iman dan takwa. Mana canggih orang maliang la PhD, maliang PT, jo orang sekolah tinggi. Ya kan? Orang sekolah tinggi ko Pak, nambah titel S3, profesor, doktor tu Pak. Ya. Jawab P saja yang masuk sekian. Kalau orang maliang mencilok sawit, dia pakai sebo serupa ninja. Paliang-paliang tak bawa dia sawit tu bapak-bapak, ya kan? Agak 5 buah sebab sawit tu barik kecil orang. Awarana pitinya. Ya kan? Jadi tinggi sekolah, banyak titel, banyak pangkat, tapi tidak beriman, lebih berbahaya malingnya dari anak Kalau anak SD kemalian sawit, dia pakai baju hitam, sebo hitam, deta hitam, ya kan? Kemudian dia berjalan malam. Kalau orang maliang bersekolah, ya kan, dia pakai dasi. Maliang siang hari duduk di kursi, namanya korupsi. Ya kan? Artinya. Jadi ibu-ibu jangan menangis kalau anak tidak jadi juara. Menangislah anak tidak pandai baca Quran. Menangislah anak tidak tahu salat. Menangislah anak tidak menguasai ilmu agama. Ya kan? Di sinilah peran pesantren. Mudah-mudahan guru-guru pesantren nan dikenali sabar mengajar anak cucu kita. Ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Jana doyo menjagoan anak subuh itu ambo di Padang Pak. Jago lena talai ang sekolah biko. Apa umumnya itu Pak? Diubah itu lagi. Baca rohnya dijagoan anak kasubuh. Kalau jago anak Jawa kasubuh, samo-samo diajarnya berjamaah ke surau. Lain ketaleknya sekolah. Pulang di surau itu hari 5:30. Sudah tu bisa mandi, sudah tu bisa makan, pakai sepatu. Pukul 7 kurang lah bisa tiba sekolah. Tapi banyak awak ko Pak tidak mementingkan agama tu. Jago lena talai ang sekolah biko. Basari orang menjago anak, jago lena habis waktu subuh lain. Itu yang kadiubah nang katibo lain. Sia tu ayo ambo pulang ke kapak-pak mudo. Ambo dah ada anak nang kambo jago pagi tu lain nyolah laki. Mudah-mudahan ibu-ibu bundo kanduang kau ada yang dari BKMT, ada yang dari Bayangkari, ada yang ketua PKK, ada yang ketua Aisyah Muhammadiyah. Semuanya bersinergi, berkolaborasi membangun negeri kita, membangun masjid kita, membangun pesantren kita, membangun rumah tahfiz kita.
itu ladang amal untuk di akhirat. Nah, atau ayat nang kaduanya nang tadi buya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian, tak sadonya dah Pak. Dalam Al-Quran tu Allah menyuruh sebagiannya. Kalau sadonya awak kau minantu mungkin, ya kan? Awak kau memperoleh anak-anak, ada juga anak kau diwisuda. Allah tahu tu sebahagian. Infakkan hartamu tu kapan? Qabla ayyatiya ahadakumul maut. Sabalun datang malaikat maut. Jadi sabalun malaikat maut datang diinfakkan harta. Ayat di bawahnya apa bunyinya? Ketika malaikat maut datang, orang yang kikir biasa pak tak kajuinya. Katanya ke Allah, ya kan? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini secara umum sifat manusia itu kepada Allah. Malaikat maut lah tiba, nyo kaum muslimin para jemaah nyo lah melihat untuk akhirat tu, tapi hatinya mengecek ke Allah, ya Allah tundalah kematian hamba kau. Ketika orang minta ditunda kematiannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang dia ingat ambo kapainai kamangang kepada Allah, ambo kapainai aji, ambo kapai salat. Nah itu dah. Seluruh manusia yang selama ini kikir, kemudian malaikat maut datang, ketika dia minta ditunda kematian, nan nyuaru ana fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ambo kemainfaan sado nyuara tu ambo sagalo kabun sawit ambo lelang ya Allah. Ambo sudahan musaji. Sagalo teranak jawi, jo teranak sapi, teranak tumo, teranak kepindiang. Sadonyo kambo jua ya Allah untuk agama engkau. Tapi malaikat maut ala tibo. Akhirnya pertanyaannya, layamu Allah cuitu? Tidak. Ada ayatnya, mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badali kato bamisa. Ajawi Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ajawi Allah wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau tiba ajal wahai pulan, ndak bisa ditunda lagi. Ambo dia teh kalau mengecek di ayat sebelumnya, talinguang tu ndak mandanga gitu Allah. Dilataan dan tunda kematian enggak 2 tahun gua, atau Allah sehat balik. Apa rangai buru ang nalamu tu balik gitu Allah. Ndak jadi yang berinfak tu, ang simpan luar tuang tu balik, ang unggu, ang etong je. Kini mati selang lagi gitu Allah. Itu wallahu khabirun, aden tahu mana si peangang sampili karyang jaguang ndak mau berinfak je. Ya kan? Aduh. Mati selang lagi gitu Allah. Lebih sawah bertahan kalau Allah mengendaki mati. Ya kan? Nah, ini bapak-bapak ini. Ada orang mengatakan untuk memperpanjang umur supaya awak sehat, olahraga. Kini apa? Kalau dahulu apa penonton, kini ada ahli ilmu bela diri Pak. Umurnya 33. Latihannya bare, umur 3 lah mati. Kini latihannya natnya lah 50 tahun mati mah. Keluar DP gini balik. Papan untuk pintu ke Pak kan tabah tu. Itu je. Enggak pakai batin ke tu Pak, dia latihan. Pukulan 1 inci tu buat papan katanya. Itu bukan pakai tenaga batin, ilmu dalam dah itu dah. Asal nama orangnya Bruce Lee. Ya, kini keluar Pak, latihan lama je tu.
Ya kan? Orang gadang jago karate dan tujuh badan gadang. Nyo angke tu pak, nyo putar tu. Nyo lantiangan. Tapi orang tu lah pakai pengaman. Lain bisa Bruce Lee dan melawan malaikat maut. Samantanya pak, sedang latihan tu itu dah. Lalu sekali. Nyo karate dan malaikat maut. Apa ko ado nambai limusi ke campa Allah. Iya kan? Sihir itu ilmu jahat, ilmu tidak bermanfaat. Kalau pakai ilmu sihir ndak dicampaan malaki mati apa tu su'ul khatimah, mati yang diiringi oleh syaitan. Jadi takajui lah orang dunia sado pak nam mengagumi Bruce Lee kan. Jadi bukan latihan, badannya serupa karet pak, serupa karet liek dah. Iya kan? Nah. Amati umur 33. Iya kan? Ada orang nak latihan lah pak, parui gadang makan banyak, tapi umurnya sampai 90-an. Martabak Mesir habis 3 es pekat sampai. Dah ada olahraga tu. Iya kan? Ayo. Tapi umurnya jadi umur itu tidak perkara latihan, ditentukan oleh Allah. Jadi kaum muslimin, karena memang musaji awak kau kadituka, ya kan? Ansuan-sualah setiap awak kau mengungguan pitih, ya kan? Mudah-mudahan capek musaji kau sudah. Jadi awak nan di sungai balai ko ndak kalah lu musaji awak dari orang lain. Apa kaitannya jo puasa? Apa kaitannya jo salat? Kalau kita cari Allah menyuruh awak salat di dalam Al-Quran tu pak. Nan keduanya wa itaiz zakah. Bayarkan zakat. Indak sampai ratuak zakat. Kalau apa baratu hektar bakabun sawit, apa kecian pitih jua sawit tu tidak sampai zakat, itu baru tobat. Tunggu salah, besoknya datangan istidrat di Allah. Apa itu istidrat? Azab secara tiba-tiba. Siadalah mencoba itu. Di zaman Nabi Musa, Qarun namanya. Di zaman Nabi Muhammad, Sa'labah. Ya kan? Itu sejarahnya. Nabi Musa itu pak, kalau ada orang mengecek sia kayo di dunia kini nampak yang kayo, kecek orang India pak, alun sakayo Qarun. Qarun tu bara haratonyo, ndak usah haratonyo lu. Ada unto 25 ekor unto, panuh punggung unto tu cie-cie anak kunci. Tidak bisa dihitung anak kunci itu. Itu pembuka kuro-kuro gudang hartonya. Ada 25 untuk banyaknya. Cie untuk barik-barik untuk tu membawa anak kunci, pembuka kuro-kuro gudang. Itu kayunya Qarun tu. Disuruh dek Nabi Musa bazakat supaya tu mengumpulkan dari ketek-ketek dulu. Kini kediagi-agi sekarang. Hitungan detik pak, hitungan detik, ya kan? Jo telan harato tu, marangkah setanah tu, anyo telan harato Qarun tu sadonyo. Jo badan-badannya, lah sacanggih tu ilmu orang Israel kini. Israel tu otaknya dilebihkan oleh Allah dari manusia yang lain di alam ini. Ndak bersuwo di nyodo di ma harato Qarun kota Banam. Kalau ada ditemukan orang pak datang uang kayu orang tu dah, iya kan? Kalau tamu orang atau Qarun tu kayu mah. Nah, apa calik dulu di Palu, lain perkara di Palu, sekecamatan Karam sehari tu, luluh ke bawah, indak dia nyai banjir dah. Kan ada orang, oh pak, apa aman siko kau rumah pak ketinggian, dah ada banjir kan?
alam kulah nyo setel di Allah untuk mendatangkan azab kalau perangai awak buruan. Dahulu saya ndak tahu Pak, gunung ko icek mau di atas bumi gitu. Kiranya ada gunung di bawah dasar laut. Gunung Merapi di bawah dasar laut. Ya kan? Itulah yang ikut meledak ketika tsunami datang. Tsunami itu airnya kan berapi Pak, menyolong keluar. Jadi bumi kita ini untuk mazhab awak nandurako lah ada di bawah Pak. Atau kini dipekumbuh di tengah sawah, keluar saya ia mengelagak tu. Kini bertanya ambo, kalau ndak amu awak berzakat, ndak amu awak berinfak, bisa ndak dibanaman di Allah sawit ko dalam tanah? Bisa Pak. Tu karun dalam mencoba. Jadi ibu-ibu jangan sampili karyangnya. Weh terangah deh bu tu. Bagi arato tu untuk jalan Allah. Aiko babali ameh kadang-kadang balakian pai barale. Sekadang pelat becak galang tu. Lah teliang badannya jalan tu. Itu kini untuk menyiksa diri tu. Kalau nampak di orang maliang kini Pak, orang bapak kaya ameh kadang-kadang tu, indaknya rampuk nyo buka do Pak, tangan tu nyo kuduang dari bawah Pak, ayo larian tangan nambah ameh tu. Cutu kini orang merampuk ameh. Ambo tu kau ndak berani membawa tungke ameh ambo tu. Tungke tu sepanjang kau dari ameh sadonya. Gak sekali amannya tu nyo inten orang ni. Ini. Nah, jadi di mana saja kita tinggal untuk mazhab awak ada saya. Ya kan? Oh, di atas tempat nan tinggi awak ada gunung Merapi sinan. Keluar saya soknya itu Pak, taunggut di pinggangnya tu debu. Baik tibu jan labe nyuanyui ke bawah namanya galodo. Nan gunung tu lah yusak sampai kini. Walaupun nan kane galodo tu banyak orang parah, gunung tu serupa itu je baru. Dah ada yusak puncaknya seketik je. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi jangan cuba menimbun-nimbun harato tapi tidak keluar untuk jalan Allah. Tu membuat awak sansaro. Tadi kecirmo kalau awak menimbun harato ko, kadang-kadang harato ko pai tabaka. Orang maliang. Awak nyubunuh lo. Aduh kena lah. Iya kan? Harato pai, awak pai. Amal ndak ada. Tiba dia kira nanti nyopacalian dia Allah narako. Bab itu siana maunggu arato maitong-itongnya ndaknya keluar untuk musaji, ndaknya keluar untuk anak yatim, ndaknya keluar untuk fakir miskin. Aja Allah. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka welah bagi orang yang mencerca dan mengaki dan mengupat. Yang kedua neraka wel itu untuk siapa? Alladzi jama'a malan wa addada. Orang-orang yang mengumpul harta, maitong-itongnya tapi ndaknya keluar zakatnya. Itu orang celaka. Ya kan? Tapi orang yang yakin dia akan keluarkan saja. Saya melihat Bapak Ibu lah 173 ku bahwa tidak ada orang yang pemurah yang jatuh bangkrut. Nanacok bangkrut tu orang kikir. Ya kan? Orang kikir yang kerap kali bangkrut itu. Orang pemurah tidak ada bangkrut. Kenapa? Orang nan menerima pasti mendoa. Hari kari rayo, orang miskin rumahnya tawaka, piti hawa banyak balabie, dibuatnya rumah tempat tinggal, dia giat piti untuk penyambut hari rayo, kecil orang miskin tu. Ya Allah, tambahlah kekayaan orang ini ya Allah. Dia sangat pemurah ya Allah. Saya sangat memerlukan dia bantu ya Allah. Artinya bantunya dan tidak Allah.
Ya kan? Jadi salat, zakat, infak, sedekah labih-labih besok basobo wa bulan puasa. Hari itu kita banyak mengeluarkan bertambah lo pahalonya dari bulan Sa'ban paling. Itu mengdoa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa kalau pai umrah sebulan penuh di bulan puasa, itu tidak perlu apa makan di hotel. Begitu. Di Masjidil Haram tu tiap sanjo orang kayo menjamu orang makan. Sebelum ini hari kepuasa lah terkambang, hari kebuka. Bila selesai orang berbuka ke salat lah sudah lo guluangnya dia nyolah profesional, ndak lo cie jerimah berserat. Ini kenapa orang Arab itu begitu menjamu orang Islam sedunia ketika umrah bulan Ramadan? Karena mereka mendapatkan pahala yang mereka yakini dari Rasulullah berlipat-lipat ganda. Jadi ibu-ibu bisuat, kok lah tak biasa ibu puasa dulu. Puasa bisuat jangan ditempuan taruh. Ibu buwe saja yang ekwa agi teh jalang di lapon nasi namanya teh goyang. Ndak ada gula Ustaz agi segaram. Sekete. Iya kan? Atau pisang enggak sesikit. Ada ndak orang yang suka berbuka di musaji? Lainnya minum aja segala nya makan pisang cie. Iya kan? Paling-paling pokoknya 15.000. Ya kan? Kita lakukan itu tiap hari. Sebanyak orang nambah buku jo pisang air nan ibu sediakan tu, sebanyak tu pahala dapat ibu. Pahala orang tu tak kurang. Itu saya amal bulan puasa dia awak nan duit sederhana lah. Kau hendak ke main bau ustaz berbuku hendak lah. Ya kan? Letak saya yang galeh kat tiga di musaji. Tu pisang rabah tu kat sesikit. Alah. Pisang rabah tu kalau diparampak nyemaknya mani. Alah. Atau kita boleh ondeh kat 10 buah. Indah usah dari 10 dari ubi Perancis Tapi jangan lupa bagi saka. Ya, Bu. Boleh hamba bertanya. Sebab ibu nak membuat taruh mana ngai onde-onde jo lamang. Aku lah acok mendengar YouTube. Bamang ko gai onde-onde nyo ketek-ketek nyo pila bauban. Lamang lah tuo baba duangnya baru. Onde-onde itu kita buat kat 10 buah diletakkan di pintu musaji di piring dan teh meja. Air kat secerik teh goyang banyak palunya. Di bulan Ramadan, ya kan? Salat tarawih juga ada di bulan Ramadan. Kini ko barana lapak kemendirian salat sengaja aku salat tarawih di bulan Sa'ban tak ada apa. Ada bulan Ramadan nanti. Sebagai doa berkicuh ya Bapak. 10 hari pertama lahir datang salat tarawih itu. 20 hari kemudian lah main domino saya. Ni Bapak ini. Abang taruh teh talu itu. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ikolah orang payah kalau tak mengerti agama Pak. Bulan puasanya puasa siang hari. Iya kan? Bayinya salat tarawih. Sudah salat tarawih pada minum. Bataruh segala teh talu. Sianang kalah nyo membayar teh talu. Nan namanya bataruh sakete atau banyak haram. Nampak orang padusi balanjo di pasar nyo membelakang. Hanya petaruh lah tu.
orang na manuka membelakang kawak gua mancuang iduangnya atau pesek. Yang kecil dan seorang mancuang. Iya kan? Lama do ibu tu kok kira iduangnya yo pesek. Manang na apa tadi? Nan namanya bataruh mode itu, iya kan? Itu jadi dosa. Ada je orang bataruh badminton. Iya kan? Main bola. Laika jadi. Onda jatuh. Takutlah berabe aja dah. Iya kan? Bataruh lu tu. Jadi celah-celah yang buruk itu banyak disediakan oleh iblis. Ada kita dengar ulama-ulama pak saja mau ketik lah. Beruntuang bulan puasa itu tiba. Untuangnya setan di kabeh. Pintu sarungo dibuka. Pintu narago ditutup. Itu sindiran tu Pak. Bukan sawananya tidak. Ya kan? Setan di kabeh itu kalau nawa nafsu terkendali dah. Nyaman mempecundang nyawa nafsu itu kan setan. Abisa awak menahannya. Iya kan? Itu takabe setan namanya. Pintu sarungo tamuka kita pagunon bulan puasa itu untuk memperbanyak amal. Untuk ibu-ibu diantaranya tadi menyediakan pembukuan di masjid. Sudah tu alai memasak untuk suami. Bu, ibu jangan lupa ketika memasak tu baniak deh. Saya memasak ini untuk selera suami saya. Itu jadi amal. Malah cik lai ibu sudah mandi. Ibu betul bibi ibu jangan sirah tu. Saya percantik diri saya untuk menunggu suami saya pulang kerja. Itu Bapak halo. Atau ibu jando, ya kan? Ibu babada taba-taba tu balipstick. Ambo balipstick jo babada main teh laki-laki nan leko ambo jo ambo kedua ya Allah. Atau berdosa. Jadi menghias diri itu untuk suami bukan untuk orang lain. Nah, itu dia. Adik karajono itu di bulan puasa menyenangkan hati suami. Lipe gando pahalonya. Ibarat orang mandabih lipe takulai pahalonya. Lah dilipe tu takulai je balik. Jadi manfaatkanlah momen bulan Ramadan untuk bertanam. Kata Nabi, Ramadan itu tanah subur. Tanamilah dia dengan tanaman yang bisa kita petik di akhirat nanti. Sebab apa? Kini ko saja bu, walaupun awak mendoa apa, alun tentu sadonya ko awak bertamu di bulan Ramadan ke apa? Sebab itu ada orang meninggal. Kapatang ambo mengaji di Kecamatan Simpati Kumpulan. Ya, kami kemalangan lo kini mah. Aduh, meninggal kawan. Sampai jam ke meninggal nyo mendengar kaji buya di YouTube baru. Nyo ndak sakit-sakit ya. Sampai jam ke meninggal nyo mendengar nyo rajin mendengar pengajian buya di YouTube. Ayo K1 mendengar malam ko keciknya. Tapi pukul 2 tadi sudah salat zuhur nyo meninggal. Nyo berencana ke mendengar mau mengaji di musajid nyo dan biasa di YouTube sebaru. Kiranya nyo meninggal. Awak nak datang kini, mengko datang kan lagi sehat ya Pak? Lagi kan? Tapi bisa tak dijamin kesehatan awak kau tak mati ya melaki Ramadan? Tak bisa dah Pak. Itu contohnya Bruce Lee lah begini tadi. Orang rajin olahraga, badannya serupa karet. Orang mengadang-gadang darinya nyolantiang saja. Tapi je malaikat maut tak melawan. Arti sudah awak mengaji malam kini kau tu apa jo ibu lah pulang tiba di rumah paniang
nyuantang ke rumah sakit dia anak. Langsung pasang dek perawat je dokter impus. Ndak lama impus terus ndak jalan ayahnya lain. Nyobakang dia, ndak mau. Jarum di bawah, lapeh. Dari tangan dipindahkan ke kaki, lapeh. Dari kaki dipindahkan ke pusat, lapeh. Nyo itu dek perawat je dokter dadonya. Badok dado dia oleh pecah pembuluh darahnya di kudut sama yo ndak ada apa lagi. Atau lalu anaknya ala tahu pengurus saji nyumuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu warga Sungai Balai, bahwa salah seorang dari penduduk kita yang tadi sangat antusias mendengarkan tabligh akbar di masjid, mendengar ceramah Ustaz Ristawardi, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa kita tulak, muju tak dapat kita raih, lah bapisah badan jonyaho. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Insya Allah di subuh sudah salat, kita datang melayat bersama-sama. Atau awak bertanya-tanya, si anu meninggal, si anu meninggal, si anu meninggal. Itu nan basanda di dinding menengah. Apa nama sanda aja camel. Itu contoh sebenarnya. Bisa saya ustaz nama ngaji kau nama meninggal, ya kan? Jadi tidak tahu awak apa. Makanya kita harus siap dengan amal saleh. Persiapan awak walaupun awak tidak tahu kaidui kaidah bulan puasa, apa persiapan kita untuk menyambut Ramadan kau? Indak membeli bantai 1 kilo 2 kilo dah Pak. Ya kan? Persiapkan hati yang bersih. Hati yang bersih itu bagaimana? Pertama, keluarkan infak. Yang kedua, tahan amarah. Yang ketiga, maafkan kesalahan orang. Walaupun orang tu gengsi minta maaf. Ya dulu orang tu salah Pak, tapi nyo gengsi minta maaf. Dia nak minta maaf kepada tu. Dia lagai dari nyo. Padahal nyo salah kan? Maafan saya. Boleh mau berpantun kat cik Pak? Di mana letak jalan kagugut, dake pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mana tadi pintu ibu-ibu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah bolapeh juati nan suci je muka nan janiah. Apa ilalai? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.